Ya, ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, iya nanti contohnya siap. Ya, siap ya. Saya nyiapkan lah. Ya. Ya, kayak sekedar saja muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali di room kita kali ini dengan bahasan materi bahaya pornografi bagi anak-anak ya. Kali ini ada presenter Ibu Mayasari SPD MPD dan juga ada Bapak Moderator Bapak Andri Raharja. Kami bertiga berkolaborasi, mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada para panelis yang sudah hadir dan Ibu instruktur juga yang sudah hadir dan membimbing kami. Alhamdulillah kita dapat bertemu ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Bapak Moderator, Bapak Andri Raharja. Mangga silahkan Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih Ibu Budian, Pak Andri yang dengan kesempatannya pada saat ini hari ini hari Kamis 23 April 2020 tepat sehari sebelum hari Ramadan ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Amin. Tak lupa pula terima kasih kepada instruktur Ibu Diana dan Bu Nur Hayati yang hari ini sepertinya berbagi waktu. Mudah-mudahan selalu disehatkan pula, diberikan kebaikan dan kemudahan bagi Amin. Oke. Amin. Hari ini
Tidak lupa pula yang untuk akan saya sharing yang ketika dan tidak mendukung dia mengatakan tidak bisa apa-apa. Salah satunya yang saya ambil bahaya pornografi pada anak, dilema di antara tontonan dan mainan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ketika kita lihat berbagai macam tontonan maupun permainan yang ada di lingkungan anak, ada berbau pornografi ya, meskipun selintas ataupun secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini hanya kurikulum vitae sudah dibacakan oleh Pak Andi. Kemudian berikutnya, kayaknya jaringan. Ya. Aduh, sebentar. Nah, kita masuk ke definisinya. Apa sih pornografi? Kalau kita lihat pornografi selintas, yang tidak berbaju dan sebagainya. Ternyata kalau kita lihat bukan hanya manusia yang tidak berbaju atau bugil, ternyata di sini kita gambarkan bahwa yang namanya pornografi bisa berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, lukisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, sampai bentuk lainnya, bahkan gerak tubuh, pecahan, dan sebagainya, yang dipertunjukkan di muka umum, memuat kecabulan, yang mengeksploitasi seksual, melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, itulah yang namanya pornografi. Ada yang mengatakan lagi, segala konten yang memuat kecabulan itu juga yang disebut dengan pornografi. Itu definisi pornografi. Kalau kita mengacu pada definisi itu tersebut ya. Lalu apa yang disebut dengan apa dan bagaimana yang disebut dengan anak? Ini anak, ada pengertiannya, mohon maaf. Pengertian anak, seorang anak laki-laki atau perempuan yang belum dewasa, belum mengalami pubertas atau keturunan orang tuanya, merujuk pada lawan dari kata orang tua, orang dewasa, itulah anak. Dan kalau kata psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang tahun-tahun sekolah dasar dan selanjutnya. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, anak ini bisa adalah dikatakan adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai usia 8 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah nikah. Itu yang disebut dengan anak. Nah, jadi kalau misalnya Pak Andri hari ini belum berusia 18 tahun, Pak Andri juga anak-anak. Nah ini, kasus pornografi pada anak. Ada yang disebut dengan anak sebagai korban, anak sebagai pelaku sekaligus korban, anak sebagai penonton pornografi. Nah, ini 3 hal yang ketika anak berada pada kasus putaran pornografi itu sendiri. Anak korban berarti diperlakukan tidak baik oleh yang lain. Pelaku, karena biasanya efek dari anak sebagai korban, anak melakukan apa yang dilakukan orang lain padanya. Ada yang suka menonton juga anak sebagai penonton pornografi. Nah, itu juga berdampak pada meningkatnya kasus pornografi pada anak. Selanjutnya, nah, bicara pornografi, kita dari mana dapatnya pornografi itu berasal? Ini ada berbagai akses pornografi, mulai dari media ya, media. Saya ambil 2012 dan 2013 dan ini setiap tahunnya terus menurun, meningkat maaf, setiap tahunnya meningkat, di mana dari situs internet, games, bioskop, VCD, komik, sinetron, iklan, media cetak, buku, gambar cerita, video klip dan sebagainya. Termasuk juga lagu-lagu. Lagu-lagu yang seperti apa? Anda bisa mungkin masih ingat ada lagu yang apa Cinta ya? Satu Malam. Cinta Satu Malam, aku mah apa tuh gitu ya. Cuma selingkuhan kamu. Nah, seperti itu kan secara selintas itu adalah berbau pornografi yang kalau misalnya justru dinyanyikan oleh anak-anak zaman sekarang. Mereka nyanyikan tanpa tahu artinya, ya. Kita lanjut lagi. Nah, mengapa pornografi mudah melalui media? Yang pertama, accessible. Mudah diduplikasi dan didistribusikan. Jadi kalau sudah kita ibaratnya seperti kita ada di WA, kita share mau hoax mau apapun, ketika satu share yang ke grup yang satu, cepat sekali. Jadi mudah sekali. Didapatkannya juga mudah. Nah, lalu ada anonim dan rahasia. Orang
yang menyebarkannya yang pertama biasanya tidak diketahui kalau untuk pihak-pihak tertentu. Jadi kita tidak bisa tahu ini asalnya dari mana dan bagaimana prosesnya. Cakupannya luas kalau kita lihat dari melalui media, terjangkau bahkan tanpa biaya biasanya ya. Lalu penggunanya heterogen, latar belakang berbeda dengan baik dari segi pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Termasuk biasanya bersifat menyerang, mengejar konsumennya. Anda mungkin pernah menginstal satu aplikasi ketika itu banyak iklannya, dan ketika satu iklan muncul, iklan lain yang lain mengikutinya. Nah, seperti itu. Jadi media sangat kejam ketika kita berbicara sesuatu dengan yang berhubungan dengan tontonan ataupun permainan. Nah, ini berbagai macam contoh game, tontonan berbau pornografi dan kekerasan. Di sana ada Deadpool, itu film, ada ininya juga permainannya, ada Seeds of Race, ada game untuk jomblo, tuh. Termasuk di paling bawah ada gambar yang ketika itu ada kekerasan. Bayangkan ketika anak sekolah, katakanlah anak TK bermain yang seperti itu, ada yang kalau dulu ada WWC, iya, di Smackdown katanya. Nah itu kan sesuatu yang dari segi ya kekerasannya banyak ya. Bahkan kalau kita lihat dari segi apa yang mereka pakai ketika ada yang membawa apa ronde keberapa pakaiannya tidak layak untuk dipakai seperti itu. Jadi itu banyak hal. Ini satu lagi contoh ada Mortal Kombat, Mobile Legend mungkin juga ya. Kalau kita tahu itu juga sesuatu permainan yang katanya tidak layak untuk anak. Di sini ada Trump ya. Anda lihat gambar kartun tapi pakaiannya Pak Andi ya tidak senonoh ya. Lalu ada Street Fighter, ya Tekken ya. Seperti itu. Ini adalah game dan tontonan yang ketika itu justru dinikmati oleh anak-anak, baik anak kecil, anak remaja juga ya. Mereka menikmatinya dengan mudah di gadgetnya masing-masing. Selanjutnya, nah itu ada yang tadi saya bilang, aku mah apa atuh, cuma selingkuhan kamu, ya, cuma pacar gelapmu. Nah, seperti itu adalah bagian dari lagu. Terus di sana ada Frozen. Anda tahu Elsa dan Anna ya? Tontonan anak kan? Iya, tapi di sana ada peluk dan cium. Lalu ada di sini itu komik Jepang. Lalu ada Playboy, situs-situs porno. Itu bagian dari yang ketika anak-anak pun mudah untuk mencarinya. Nah, di sini ada buku cerita komik anak, film untuk anak remaja, lagu yang beredar di masyarakat, dan situs porno. Itu merupakan bagian yang ketika kita sebagai orang tua, orang dewasa harus bisa memfilternya dengan baik. Selanjutnya, nah, 5 tahapan kecanduan pornografi ketika anak sudah melihat. Yang pertama ada 1, terpampang pada usia muda. Tahap 2, adiksi, ingin melihat terus. Lalu 3, eskalasi. Keempat, peningkatan kuantitas dan kualitas. Jadi ketika sekarang lihat hanya pakai rok pendek, mungkin ingin sedikit roknya naik lagi, dan kalau tadi hanya lihatnya 5 menit, sekarang ingin 15 menit dan selanjutnya. Ada desensitization atau titik jenuh, tidak ada lagi kepuasan. Ketika yang tadi sudah bosan, ingin yang lebih lagi. Dan tahap 5, mempraktikkan secara nyata. Nah, tahap 5 inilah yang kemudian yang menjadi bahaya untuk anak-anak. Sebentar, saya akan share dulu sebentar ya. Ini ada videonya. Bentar ya. Bentar. Jadi ketika kita bicara tentang bahaya untuk anak, ternyata memang tidak hanya berhenti pada permainan dan sebagainya, tapi efeknya panjang. Bahkan ada yang mengatakan bahaya pornografi lebih bahaya daripada narkoba. Ini tontonannya mudah-mudahan bisa dinikmati. Bentar ya. Nah, ini adalah bahaya ketika kita
Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Dan pikiran kita, adik remaja 12 tahun melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsi terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC.
Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Nah, itu. Nah, sebetulnya sisa dari materi saya sudah hampir diwakili yang tadi ya. Tapi kita buka lagi apa yang saya ingin sampaikan di sisa slide yang ada. Bentar. Ini ya. Nah, ini tahapannya. Nah, ketika tadi anak sudah terpapar dengan adanya pornografi, biasanya ada yang namanya efek prestasi akademik menurun, rankingnya yang tadinya mungkin tinggi menjadi rendah, sering main sendiri, mengunci diri dari lingkungan, bicara tidak tatap muka, atau yang semuanya disebutnya dengan kondisi BLAS, boring, lonely, angry, stress, and tired. Jadi ada kebosanan, menyendiri, marah, stres, dan lelah. Tetapi dengan ada catatan pula di sini, banyak kasus yang biasanya baru dilaporkan dan baru ingin ditindaklanjuti adalah ketika sudah tahap mengkhawatirkan, yaitu tadi adanya masturbasi, seks sama suka orang dan sebagainya yang tadi saya tampilkan. Nah, di sini ya cirinya saya gambarkan, ini dari Indonesia, situs-situs Indonesia yang hebat. Ini bahayanya, rusak otak, kecanduan, meniru, mulai melakukan tindakan yang tadi juga disebutkan. Jadi alangkah mengkhawatirkannya anak-anak kita jika terpapar dengan namanya pornografi. Nah, tahapannya seperti apa? Tadi betul sekali bahwa tahapannya adalah di orang tua, di keluarga. Membangun kesadaran tentang bahaya pornografi, memotivasi. Kalau sudah terjadi, mau sembuh, mau meninggalkan, dan memberi anak kemampuan untuk mengatasi kondisi BLAS tadi, ya, boring, lonely, dan sebagainya. Dalam hal ini juga tentunya andai kata orang tua memberikan dukungan positif melalui pola asuhnya yang positif pula. Mengatasi PLAS itu apa? PLAS yang merupakan memori akan pornografi yang telah dia pernah lihat. Jadi kadang-kadang muncul, ingat lagi, dan sebagainya. Dan hal ini harus diantisipasi seperti halnya dengan olahraga. Selanjutnya, strateginya seperti apa? Terapkan aturan dan disiplin sejak dini. Beri kondisi agama yang kuat. Edukasi, batasi penggunaan internet. Isi hari-harinya dengan kegiatan positif. Tanamkan bahaya bagi otak dan mentalnya. Berikan kepercayaan yang terakhir, jangan selalu mencurigainya. Itu juga merupakan satu kunci agar anak tidak terpapar dengan yang namanya pornografi. Selanjutnya, peran kita, bagaimana peran kita sebagai orang tua, sebagai pendidik di sini antara lain membacakan buku-buku pendidikan karakter seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, baik Bu Siti Musyarakah, Ibu Nunung, Bu siapa lagi yang membicarakan tentang karakter. Buku-buku yang tentang bagaimana superhero. Kalau kita mungkin sebagai orang Muslim punya sahabat-sahabat Nabi yang bisa diceritakan pada anak, ya. Karena kalau kita bicara superhero, yang namanya Deadpool juga tadi kan superhero, tapi mengandung hal-hal yang berbau negatif. Mengajarkan pendidikan karakter di pembelajaran. Pendidikan karakter sudah pernah diulas ya, seperti apa dan bagaimana. Berikan contoh perbuatan baik secara konsisten.
beri asesmen untuk pujian ke anak yang sudah melakukan kebaikan. Kalau kami di sekolah, di TK, dengan pujian hebat, pintar, dan sebagainya, itu juga merupakan stimulasi untuk anak berbuat kebaikan lagi. Menanamkan emosi positif ke anak didik, ya. Ketika anak kan salah satunya adalah pemarah, ketika sudah terpapar, bagaimana mengendalikan marah itu agar tidak terlalu dikuasai oleh marahnya. Nah, emosi positif ini senjata ampuh, di mana otak itu akan mendapatkan kenyamanan jika emosi kita positif. Nah, ada status gizi baik, jiwa sehat karakter, cerdas kreatif, dan sebagainya, sehingga muncul karakter unggul abad 21 ini ketika efek kalau kita bisa mengalami yang disebut dengan pornografi pada anak. Emosi positifnya kita tahu ada bahagia, semangat, ceria, percaya diri, cinta, kepedulian, dihargai, dan sebagainya. Akan menimbulkan efek yang baik juga pada etos kerja, kemandirian, tanggung jawab, sampai dengan adanya sikap-sikap tertentu lainnya. Nah, ini sistem perlindungannya. Kalau kita bicara kita tadi sebagai pendidik, bagaimana dengan masyarakat, pemerintah dan pemerintah pusat, daerah dan pusat. Di sini, mohon maaf kalau tampilannya sedikit buram, ya. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan masyarakat, melaporkan pelanggaran, jangan diam saja. Melakukan kegiatan perwakilan ke pengadilan, ya. Lalu ada pembinaan, pendampingan, dan sebagainya. Pemerintah daerah bagaimana? Adanya kebijakan, pembentukan struktur aparatur yang bersih, baik, dan bersih, penegakan hukum, monitoring sampai evaluasi, pengembangan sistem, bagaimana dan seperti apa, informasi dan edukasi. Di pusat juga demikian. Adanya kebijakan nasional untuk mencegahnya, adanya pembentukan struktur aparatur yang bersih dan berwibawa, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, disertai dengan pemantauan, monitoring, dan evaluasi, sampai dengan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Nah, sepertinya ini kalau sudah terjadi, ya. Nah, yang terakhir, ini 2 slide terakhir saya tampilkan adalah berbagai trip yang saya ambil dari Indonesia Baik. Di sana ada 10 trip untuk orang tua, cegah anak terpapar, yang merupakan juga bagian dari kewajiban kita sebagai orang tua, di mana harus adanya memberikan kasih sayang, mendampingi anak ketika mengakses internet. Jangan sampai kita dengan gadget kita, anak dengan gadget anaknya. Jadi masing-masing dunia yang asalnya dekat menjadi jauh. 3, memberikan anak pemahaman tentang internet. Kalau kita tontonan mungkin ada yang disebut dengan bimbingan orang tua atau BO, ya. Lalu 4, mengenali teman dan lingkungan sekitarnya untuk pencegahan. Siapa temannya, dari mana, di mana rumahnya, dan seperti apa. Menempatkan komputer di ruangan keluarga, kalau kita memang menyediakan. Jadi jangan sampai di ruang tertutup, di ruangan kamarnya sendiri, sehingga kita tidak tahu apa yang mereka akses. Berikutnya lagi, menyepakati aturan. Anggaplah anak individu yang mengerti, jangan hanya menganggap tidak tahu segala macam. Sehingga ketika sudah disepakati berapa jam, berapa waktu yang diperlukan untuk mengakses internet dan sebagainya, anak akan mematuhinya dengan baik. Lalu yang ke-7, memberikan pendidikan seks sesuai tumbuh kembang anak. Kita tahu Indonesia negeri yang dari budaya timur katanya. Jadi ada yang sebut dengan bahasa tabunya gitu, serasa tabu kalau kita berbicara. Tapi itu memang perlu dibicarakan. Bagaimana ketika anak perempuan kecil tidak dimandikan lagi oleh ayahnya, sebaliknya juga ayah tidak harus memandikan anak perempuannya, karena di sana sudah ada pelajaran yang namanya seks pada anak. Memasang aplikasi pengaman, kita tahu ada filternya, ya, mana yang boleh dan mana yang tidak. Lalu melatih anak agar mampu berkata tidak. Di anak usia dini kami punya yang namanya sentuhan boleh, seperti itu. Kepala, tangan, kaki. Jadi anak diajarkan mana yang boleh disentuh oleh orang lain, mana yang tidak. Lalu yang ke-10, bila anak ketahuan membuka situs porno, ingatkan kembali dampaknya. Jangan langsung dimarahi. Itu tip yang disampaikan oleh Indonesia Baik, ya. Yang terakhir, peran orang tua menangani pornografi. Mengenali ciri anak, takut-takut anak kita sendiri yang sudah terpapar. Mengalihkan perhatian melalui kegiatan bakat dan minat. Lalu menghubungi lembaga profesional untuk menangani lebih lanjut. Ya, andai kata kita tidak bisa menanganinya, kita harus bisa berkonsultasi pada yang lebih tahu. Lalu yang terakhir, mendampingi anak selama proses pemulihan. Andai kata anak itu sudah terjadi, kita sebagai orang tuanya harus ada di sampingnya,
bersamanya mengantisipasi, menangani permasalahan yang ada padanya. Ini pun yang saya dapat dari Indonesia Baik. Jadi bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita agar terhindar dari paparan pornografi yang ada di berbagai mainan dan tontonan yang ada. Demikian, mari kita save our family, stop pornography, save our young generation. Terima kasih. Halo? Ya, sebentar ya. Saya ini dulu ya, slide-nya belum ditutup ya. Oke. Ya. Kelas sekedap. Kok jadi hilang slide-nya? Sebentar. Aduh, slide-nya kemana? Mohon sekedap. Nah, iya. Bentar ya, saya tutup dulu, Pak. Ya, silakan sambil saya tutup, Bu, saya kembalikan pada moderator. Tidak ada juga, tidak apa-apa, Pak. Sebentar, saya bermasalah nih. Halo, Assalamualaikum. Ya Bu, maaf saya agak error nih, nanti saya ke ini. Silakan Bu, suaranya ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andri, terima kasih atas waktunya. Bu Maya, aduh luar biasa sekali Bu Maya. Materi mungkin bisa Bu Maya sampaikan sharingnya. Kalau untuk anak kecil ya, kan pemahaman tentang bahaya pornografi ini atau pemahaman tentang apa yang boleh dan yang tidak mereka lakukan, sebetulnya itu oleh orang tua itu bisa diberikan saat usia berapa, Bu Maya? Karena yang namanya anak kecil kan memang dengan keluguan mereka, dengan kepolosan mereka gitu ya. Tapi di usia berapa mereka bisa mulai paham gitu tentang apa yang disampaikan oleh orang tua atau guru tentang bahaya pornografi. Itu yang pertama ya Bu Maya ya. Kemudian yang kedua, mungkin Bu Maya juga bisa sharing ini mengenai walau bagaimanapun juga peran keluarga di rumah ya, peran orang tua, kemudian peran guru-guru di sekolah, itu juga saya bisa sangat pahami memang itu sangat-sangat penting. Tapi bagaimana dengan lingkungan anak di luar itu? Misalkan ya di luar, maksud saya di luar keluarga atau di luar lingkungan sekolah. Kadang-kadang kita juga sering melihat anak itu terpengaruh bukan di rumah, terpengaruh bukan di lingkungan sekolah gitu ya, tapi di luar. Itu bagaimana cara mengantisipasi atau mencegah itu. Saja saya karena terima kasih untuk materinya sangat bagus sekali. Ya, hatur nuhun Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya oper ke HP ya Bu ya. Ininya agak bermasalah. Jadi saya oper ke ya.
Saya coba jawabnya Pak Andri ya. Saya punya pernah ada satu pengalaman ketika saya dulu di Jati Gede. Ada anak yang ketika itu terpapar dengan tontonan akibat anak-anak melihat isi dari HP orang tuanya. Jadi tontonan itu justru didapat ketika anak boleh menambahkan Pak Andri sebelum Bu Mayanya hadir kembali? Halo? Ada. Oh, bisa? Ada. Oh ya sudah tuh. Ada ya? Enggak kembali. Oper jadi ke HP. Iya. Jadi yang pertama beri pengertian pada anak. Pernah saya juga menyampaikan bahwa ada kasus ketika anak bermain dengan HP ayahnya. Saat itu HP ayahnya mengandung konten-konten yang tidak layak untuk anak dan ibunya tidak tahu. Dan yang terjadi kaget. Dan dia bilang, ih seksi. Nah itu sudah ada. Jadi intinya ketika kapan kita harus menyampaikan pendidikan tentang pornografi, ya dari sejak dini juga harus disampaikan. Ketika anak usia dini, anak usia TK, PAUD dan PAUD formal maupun non formal ya, kami kan tadi saya sampaikan ada lagunya sentuhan boleh kepala. Nah itu bagian dari pendidikan. Jadi anak diajarkan mana yang boleh disentuh oleh ayahnya, ibunya, anggota keluarga, mana yang tidak boleh oleh orang lain. Jadi di sana anak mulai belajar tentang pendidikan seks sejak dini. Jadi ditanamkan bagaimana anak mengenal seperti halnya pertama ya kita kenalkan jenis kelamin anak laki-laki, anak perempuan, pakaiannya seperti apa dan sebagainya. Dan itu kami sampaikan pada anak sejak dini, sejak TK. Ketika kita bicara ada tema yang namanya panca indera, anggota tubuh dan sebagainya, itu sudah ditanamkan bagaimana tentang anggota tubuhnya ya. Jadi mungkin jawaban saya jadi kapan dan bagaimana ya sejak dini, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungannya. Jadi ayah dan ibu memberikan pendidikan yang tidak harus terlalu jauh, minimal tentang badannya harus menjaganya seperti apa, menutupi aurat. Sekarang banyak orang tua ketika anak-anak perempuan yang nantinya menghindari dari pornografi yang ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan silahkan. Bu Pak Andri, mohon izin Pak Andri, Bu Maya ada tambahan boleh? Ya, sok. Ya, terima kasih waktunya ya Pak Andri, Bu Maya. Ibu Instruktur, Ibu Nur Hayati mungkin pengalaman saja ya. Kita berkutat di pendidikan anak usia dini, Bu. Usia mungkin rentang waktunya 3 tahun mereka sudah mengerti, Bu. Antara yang tadi sudah dijelaskan, jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu merupakan salah satu pendidikan seks bagi anak usia dini. Dan mungkin tips-tipsnya ada lagi, Bu. Saya pernah melihat tayangan dari Ibu Eli Risman ya, psikolog, bahwa kita diajarkan kepada anak dari pundak ke atas adalah sentuhan baik, ya. Kemudian dari pundak ke bawah sampai kaki itu adalah sentuhan bingung. Kemudian ini yang pakai baju renang depan sama belakang itu adalah sentuhan buruk. Ya, dimana nanti kalau misalkan anak-anak kita praktek Bu ya, sama Ibu Guru kita suka praktek. Kalau anak-anak ada disentuh nih kepalanya ya dari atas ya sampai pundak, sayang, gimana rasanya? Anak merasakan bagaimana dia disentuh ya Bu ya. Oh berarti itu adalah sentuhan yang baik. Apa kabar sayang? Nah kalau sudah mulai ke sini ke belakang jadi sentuhan bingung. Kalau ini kita juga kan refleks Bu, kalau ada yang pegang ini bokong kita atau pundak kita, wow, ini apa? Jadi anak juga harus begitu. Penanganannya anaknya harus, wah,
ini apa nih sentuhannya nih? Berarti bingung dari atas bawah. Apalagi menyentuh yang vital-vital gitu ya, yang istilahnya pakai baju remang depan sama belakang itu sudah sentuhan buruk. Jadi anak-anak perlu jurus tangkis lah atau jurus apalah mengelak gitu ya, supaya anak mengerti tentang sentuhan-sentuhan gitu. Mungkin itu sedikit berbagi ya Ibu Maya, Pak Andri dan Ibu Instruktur. Terima kasih banyak. Ya. Menyeting ya Pak Andri ya. Bagaimana menyeting lingkungan. Jadi kalau ya insya Allah biasa. Jadi ya. Jadi bagaimana kita menyeting lingkungan yang mungkin di luar keluarga ya. Halo? Ya, Bu Maya. Halo. Ya Pak Andri, saya coba jawab ya. Halo? Saya coba jawab ya. Ya. Halo? Iya, ada suaranya Bu Maya, mangga. Halo? Halo Pak Andri. Halo? Iya, Bu Maya, mangga. Halo? Ya, halo. Diteruskan. Suaranya ada. Ada suara saya? Ada suara saya, Bu? Mangga dilanjut. Suaranya di luar nggak ada. Ini, halo, masih ada? Oh. Halo? Ya, saya coba jawab. Ya, oke. Halo. Halo? Ya. Assalamualaikum ya. Aduh, maaf. Kok jadi jaringannya tidak bagus ya? Udah ini. Oke. Jadi ketika kita menyeting lingkungan, memang betul lingkungan di luar susah untuk menentukan. Tapi minimal kita bisa membekali anak dengan apa yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Dian, ya, bahwa anak dibekali ketika mereka berteman seperti apa, harus bagaimana. Jadi bagaimana menjaga diri dan tubuhnya dari lingkungan yang sekitarnya. Jadi terbatas pada pemilihan temannya. Kita tidak bisa menentukan lingkungan harus begitu begini, tapi kita bisa menentukan kita untuk tetap bisa menjaga diri dengan baik, lingkungan anak dan sebagainya. Jadi memberikan pengertian sejak dini pada anak mana yang baik dan mana yang tidak, itu menjadi bekal mereka ketika mereka bermain dengan temannya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ya, jadi lingkungan di luar itu kita bisa memfilternya dengan tadi banyak hal yang bisa diterapkan oleh orang tua, memberikan tentang pendidikan agama, memberikan tentang pendidikan pentingnya tentang pendidikan seks sejak dini dan sebagainya. Itu yang bisa membentengi mereka anak-anak dari lingkungan yang tidak baik. Akhirnya begitu Pak Andri. Bu Dian? Ya. Mohon maaf ini jaringannya laptopnya mungkin agak lemot, jadi saya beralih ke HP. Ya.
Sudah Bu, Pak, terima kasih atas jawabannya. Masih Pak, masih ada 10 menit lagi. Ya, ada yang mau sharing kali ya? Iya betul. Ya, betul. Hmm, ya, iya Pak Andri. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Kita tunggu chatnya Ibu Diana, boleh? Oh, ya. Ya. Tunggu sebentar ya, Pak.
Halo, masih ada pertanyaan, Bu? Ada dari Ibu Diana, Bu Maya. Hmm. Halo. Ya. Oh iya. Boleh Ibu Sati Melianti. Dari TK Negeri Pembina Sumedang, Bu Santi. Oh, bagaimana jika anak sering memegang alat kemaluannya? Saya komentari yang Ibu Diana ya. Ibu Diana katanya di sini bagi yang kan tadi pembelajaran sejak sedini mungkin itu baik, terutama dari mengenal diri sendirinya, lingkungan. Bagi yang sudah menginjak usia dari remaja ke dewasa seperti SMA bahkan mahasiswa juga mungkin juga dikenalkan sex education yang baik dan tepat. Ya, tentu saja Bu, karena itu awal dari semuanya. Ya, saya mungkin tidak menyampaikan tadi paparan bagaimana efeknya ketika kita untuk anak dewasa nanti mereka mengenal yang namanya pre-sex. Nah, kalau tidak sejak ini disampaikan efek negatifnya dari pornografi mungkin itu akan terjadi. Ya, kehidupan kita yang katanya budaya timur mungkin seperti Eropa, Amerika yang ketika masuk tingkat sekolah menengah atas atau pertama, mohon maaf, virginitas sudah tidak dianggap lagi gitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Kita terjaga dengan adanya nilai agama dan sebagainya. Dan untuk pertanyaan Ibu Santi, bagaimana jika ada anak yang sering memegang alat kemaluannya? Kita tanya dulu, mungkin gatel, mungkin apa ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang itu hal yang khususnya untuk anak laki-laki, ketika kita bicara anak kemaluannya, alat kemaluannya itu banyak yang terjadi ketika anak yang masih kecil ada karena gangguan secara fisik ya, masih kecil dan nah itu jadi kita harus cari dulu apa penyebabnya. Tapi ketika penyebabnya bukan dari unsur kesehatan, mungkin maksudnya gatal dan sebagainya, mungkin kita lihat juga apa yang terjadi di rumah ya. Kalau memang itu karena apa, ada rasa enak dan sebagainya, kita harus segera hindarkan. Seperti halnya ketika anak suka gigit jari, kan itu hal yang juga tidak boleh ya. Kita secara perlahan selalu mengingatkan, sedang apa itu, kenapa tangannya masuk dan sebagainya. Jadi kebiasaan itu akan lambat laun akan terhindar. Dan jangan hanya kita yang mengingatkan, tapi harus juga dengan orang tua dan semuanya ya. Jadi kebiasaan itu kebiasaan yang memang kebiasaan yang harus dihindarkan. Nanti ada apalagi tadi katanya sampai digesek-gesek dan seterusnya ya. Nah, jadi katanya apakah efek pornografi apa bukan, terus bagaimana cara ngasih taunya ketika ditanya gatel bukan deh, dia suka refleks kaget. Refleks kaget. Sudah pernah tanya ke orang tuanya apakah seperti itu di rumah juga atau hanya di sekolah. Jadi kita kondisikan anak di sekolah itu hanya 2-3 jam, tapi justru lamanya di sekolah, di rumah ya. Jadi kerjasama antara orang tua guru itu tidak boleh berhenti. Jadi ketika ditanya ternyata bukan kaget, mungkin ada faktor kebiasaan bagaimana di rumahnya, apakah ayah ibunya dengan membiarkan anak terpapar begitu saja atau bagaimana caranya, ya secara perlahan tanya, ajak mamahnya atau siapa yang nganter ke sekolah nanya, adanya sakit kenapa ibu, mungkin ya itu tangannya suka gatal-gatal dan sebagainya. Mungkin ketika kita tanya ke orang tuanya, orang tua akan memberitahukan masalahnya apa mungkin ya,
Setelah kita tahu, nah kita baru bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan. Ya kalau hanya untuk di sekolah sih setiap saat kita harus mengingatkan ketika jangan bosan ketika anak sudah mulai menggaruk ya, kita ingatkan. Jadi ketika itu sering dilakukan anak juga akan spontan berhenti. Mudah-mudahan ketika spontanitas itu berhenti akan terus berlanjut ya. Jadi mungkin seperti itu ya jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi tanya dulu penyebabnya apa, lalu bagaimana di rumah, dan baru bisa kita antisipasi di sekolah. Itu mungkin Ibu Santi. Kemudian mau menambahkan juga silakan Pak Andri, mangga. Sudah cukup. Waktunya mungkin ya Pak Andri ya. Ya. Disimpulkan. Oke, terima kasih Pak Andri. Ya, yang saya simpulkan sebetulnya sudah dari bahasan dari awal sampai akhir ya. Bahwa kita memperkenalkan yang namanya pendidikan, baik itu pendidikan seks, pendidikan agama itu sejak dini, sehingga kita bisa memagari anak dari hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagai filter dari pergaulannya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan kita berharap kita bisa menjalin kerjasama tidak hanya sesama guru, tapi dengan orang tua bagaimana mengantisipasi anak-anak kita agar tidak terpapar yang namanya pornografi. Karena kita tahu pornografi lebih bahaya daripada narkoba dan sebagainya. Jadi mari kita save our children, save our family dari yang namanya pornografi. Demikian, mudah-mudahan semuanya tidak, mudah-mudahan semuanya dapat dimengerti, dapat menjadi tambahan ilmu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semuanya, Ibu Instruktur, Bapak Moderator, Ibu Host. Mohon maaf atas hari ini yang error sedikit. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa membahasnya lebih baik lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya, dan paparan luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya sebagai host Dian Nurmayati mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Dan mungkin kita akan tutup room ini dan kita bertemu medley dengan room berikutnya. Mudah-mudahan para panelis juga bisa mengikuti ke room kita berikutnya ya. Kepada Ibu Instruktur yang cantik-cantik, terima kasih banyak Ibu Nurhayati dan Ibu Diana. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf dan kita ketemu lagi di room berikutnya. Terima kasih, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya buat buka session berikutnya ya. Ibu Bapak panelis ditunggu di ruangan berikutnya. Ya.